Halo guys, selamat datang di channel Putri. Jadi, pada video kali ini saya akan membagikan cerita dari Twitter @yoshinoya yang menceritakan sebuah cerita horor dari salah satu kerabat keluarganya. So, jadi bagaimana ceritanya? Jangan lupa tetap tonton video dari channel ini. Jadi, cerita ini berawal pada tahun 2005. Ada salah seorang keluarga yang pindah tugas dan juga pindah rumah ke daerah tempat yang dekat dengan Yoshinoya. Nah, dari ceritanya, keluarga ini bernama keluarga Ibu Gina dan Bapak Gina. Sekedar profil, jadi Bapak Ibu Gina ini merupakan pasangan yang termasuk berkecukupan dan juga ramah pada setiap orang dan juga tetangga sekitar. Akan tetapi tidak semua tetangga suka dengan keluarga Ibu Gina. Nah, jadi Ibu Gina ini sebenarnya sangat suka dengan anak kecil, guys. Jadi saat ia terkadang senggang tidak bertugas atau tidak dinas, saat dia ada di rumah, dia terkadang ngomong atau mengasuh anak tetangganya sendiri, guys. Dan itu udah rutin, dan sudah banyak tetangga yang nggak sungkan lah intinya untuk menitipkan anak kepada Ibu Gina. Hingga si Bapak Gina ini merasa sangat terganggu, karena Ibu Gina ini cuma perhatian kepada anak tetangga lain, sedangkan anaknya sendiri tidak begitu terlalu diperhatikan. Ya memang walaupun anaknya itu udah lumayan gede lah, sekitar SMP lah. Pada saat Ibu Gina keluar kota karena ada panggilan dinas, dan ia pun meninggalkan rumah beserta suami dan juga anaknya kan. Nah, terjadi kejadian aneh, gengs. Jadi si suami ini tiba-tiba terkena penyakit stroke. Penyakit stroke-nya ini terbilang sedikit rada-rada aneh, dikarenakan hanya kambuh pada saat menjelang surup atau maghrib, guys. Setelahnya nggak ada masalah apapun. Nah, akhirnya Ibu Gina pun diberitahukan hal tersebut, dan si Ibu Gina cepat-cepat balik ke rumah, gengs. Mendengar kabar tersebut ya, tentu si para tetangga tadi yang suka nitip anak, jadi mereka langsung berbondong-bondong untuk menjenguk si Pak Gina ini, gengs. Dan ada satu tetangga yang sudah seperti biasa banget intinya, itu dia memberikan minyak urut kepada Ibu Gina supaya katanya sih ini sangat manjur begitu. Nah, bukannya tambah manjur, tapi si obat tadi malah makin memperparah, gengs. Hingga akhirnya si Bapak Gina ini langsung dilarikan ke rumah sakit. Akan tetapi hal aneh terjadi. Saat ada di rumah sakit, si Bapak Gina ini tidak terkena penyakit apapun dari penjelasan kata si dokter. Katanya badannya normal-normal aja. Dan anehnya, pada saat udah sampai di rumah sakit, si Bapak Gina ini terasa seger buger gitu aja, guys. Berjalan dengan ya seperti halnya orang normal.
Hingga suatu ketika ada tetangganya yang katanya sih indigo itu mengatakan jika ia melihat si suami Ibu Gina ini katanya diganggu atau terkena santet. Nah, akhirnya Ibu Gina pun meminta tolong pada tetangga tersebut, guys. Dan di malam hari saat itu juga si tetangga tersebut datang bersama Kang Ustadz untuk meruqyah Bapak Gina, guys. Pada saat proses ruqyah pertama ini sedikit sulit katanya, geng, karena sedikit ada perlawanan dari si pemberi guna-guna, geng. Hingga alhamdulillah proses pun selesai dan kata Bapak Gina rasanya udah sedikit mendingan daripada kemarin-kemarin. Singkat cerita si Ustadz pulang, dan sebelum ia pulang si Ustadz pun memberikan arahan jika nanti saat ia tidur dan melihat sosok wanita atau memimpikan sosok wanita, ya dia itu adalah si pengirim santet, gengs. Begitu kata Pak Ustadz. Nah, benar aja pada saat si Ibu Gina ini tidur, bangun-bangun katanya ia bermimpi ada sosok wanita yang dilihatnya sedikit nggak asing, dan setelah dicermati sosok wanita itu adalah orang yang sering menitipkan anaknya di rumah Bu Gina, gengs. Tetangga dekatnya sekali. Nah, hingga akhirnya proses ruqyah pun dilakukan sekitar 2 kalian. Dan setelah itu penyakit dari Bapak Gina pun hilang, gengs. Walaupun tidak 100%, tidak 100% dikarenakan ya, walaupun sedikit katanya kadang-kadang masih ada kumat-kumatnya gitu, gengs. Nah, dari cerita tersebut usul punya usul, tetangga Ibu Gina ini ternyata seorang yang sangat suka iri dan dengki dengan tetangga-tetangga sekitar, dan itu udah sering dan banyak yang bicara seperti itu, guys, bahwa tetangga Ibu Gina ini emang dasarnya sangat-sangat suka membenci orang atau bermuka dua, guys. Nah, akhirnya setelah sekian lama, sekitar mungkin setahunan, Bapak dan Ibu Gina akhirnya pindah ke rumah baru, gengs. Dan rumah itu ya di dekat dengan Ed Yoshina Shie tadi. So, jadi itu adalah cerita horor yang diceritakan oleh salah satu pengguna Twitter tadi, gengs. Makanya jangan lupa klik tombol subscribe dan juga lonceng notifikasinya agar kalian terus mendapatkan notifikasi bila mana ada video horor terbaru. Terima kasih, sampai jumpa.